Yang pertama ialah pengertian diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilihan memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan, dan sebagainya. Syarat-syarat dari diksi. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Contohnya seperti ini. Hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola, air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Itu contoh paragraf pertama. Selanjutnya, liburan kali ini aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya tertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah-olah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami juga menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati yang senang. Kedua paragraf di atas punyai makna yang sama, tetapi dalam pemilihan diksi pada contoh paragraf kedua menjadi enak dibaca, tidak membosankan bagi pembacanya. Itu menunjukkan bahwa diksi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah karangan. Selanjutnya ialah ciri-ciri dari diksi. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya ialah fungsi dari diksi. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Selanjutnya ialah tujuan dari diksi. Diksi juga memiliki tujuan. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka, sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Jenis-jenis diksi. Menurut Sher, makna kata atau diksi dapat dibedakan menjadi yang pertama, makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ialah makna yang sesungguhnya dari kata tersebut
Sedangkan makna konotasi ialah makna yang bukan makna sesungguhnya dari makna kata itu sendiri. Contohnya, yang pertama, ibu membuatkan aku kopi yang sangat nikmat pagi ini. Denotasi kata kopi merupakan makna sebenarnya. Yang kedua, kulit Budi terlihat seperti kopi. Konotasinya konotasi negatif. Kata kopi menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sindiran. Yang ketiga, Dewi memang cantik seperti matahari. Konotasi positif. Kata matahari menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sanjungan. Yang kedua ialah makna leksikal dan gramatikal. Leksikal ialah makna kata yang berdasarkan kamus. Leksikal dapat disebut juga leksikon atau makna kata terdefinisi. Contoh, miskin ialah ketika seseorang tidak mampu dan kekurangan secara finansial. Gramatikal ialah makna kata yang terjadi karena pertama, terdapat imbuhan, contohnya pelukis, lukisan, dilukis, dan pelukisan. Yang kedua, diletakkan pada frase, klausa, atau diberi intonasi. Contohnya, pelukis itu merupakan orang yang sangat terkenal. P pada kata lukis menunjukkan orang. Ketiga, makna referensial dan non-referensial. Makna referensial ialah makna kata yang menunjukkan sesuatu. Misalnya, kantor bupati terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Kata jalan menunjukkan kepada suatu tempat. Sedangkan makna non-referensial ialah makna kebalikan dari referensial. Contohnya, aku baru saja pulang dari kantor bupati, akan tetapi aku lupa alamatnya. Kata tetapi mengacu pada kata non-referensial. Selanjutnya, makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ialah makna kata yang mendeskripsikan kata itu sendiri. Contohnya, minggu ini aku dan keluarga akan berlibur ke puncak. Kata puncak mendeskripsikan daerah daratan tinggi. Sedangkan makna asosiatif ialah makna kata yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna kata tersebut. Contohnya, hati orang itu sangatlah putih. Kata putih memiliki hubungan dengan bersih dan suci. Ini ya makna kata dan makna istilah. Makna kata ialah makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Contohnya, kata panas dapat menunjukkan cuaca, dapat menunjukkan suhu, dapat menunjukkan benda. Sedangkan makna istilah ialah makna kata yang bersifat mutlak karena hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Contohnya, kata panas hanya dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu makanan yang baru saja matang. Selanjutnya ialah makna kias dan makna lugas. Makna kias ialah kata yang digunakan untuk mengutarakan makan secara tidak langsung. Contoh gadis itu seperti bunga yang bermekaran. Kata bunga menunjukkan makna cantik jelita. Makna lugas ialah jelas atau makna yang berlawanan dengan makna kias. Contohnya, bunga di halaman rumahku sangatlah indah. Kata bunga menunjukkan makna yang jelas. Oke teman-teman, sampai sinilah penjelasan saya mengenai diksi. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.